teman-teman Baba Studio, kita berjumpa kembali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data ID yang mana yang akan kita hapus. Nah, di sini namun ketika kita klik delete, ID-nya ada di sini namun datanya tidak hilang. Kali ini kita akan menambahkan POM action-nya. Nah, di sini untuk yang ini kita komen terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan @ios kemudian .delete buka kurung, tambahkan tanda pektik ya teman-teman, bukan kutip satu tapi pektik yang ada di atas tab. Nah, kita tambahkan pektik, kemudian tambahkan URL-nya. Ini berbeda, ini kutip, ini pektik. Nah, kita menggunakan JavaScript terbaru. Kemudian teman-teman copy, kemudian paste di sini. Kemudian tambahkan $. Di sini kasih awal, tambahkan data. Kemudian data ini yang akan jadi parameter ID. Kemudian tambahkan .den. Kemudian buka kurung. Kemudian tambahkan respon. Di sini panah, kemudian kasih kurawal. Di sini kita konsol terlebih dahulu, konsol .log. Di sini kita cek respon titik koma. Kemudian teman-teman save. Kemudian teman-teman masuk lagi ke browsernya masing-masing. Nah, di sini kita hitung dulu datanya. 4, 8, 12, 16, 17. Nah, di sini kan ada 17 data, 18 data. Di sini coba kita cek lagi. 4, 8, 12, 16, 18 data ya, teman-teman. Kemudian kita klik kanan, inspect element. Di sini kita klik konsol dan kita delete. Contoh di sini kita akan delete data yang paling terakhir, kita delete. Nah, di sini datanya sudah berhasil. Namun kenapa di sini tidak menghilang? Nah, di sini kita perlu mengget lagi dari API-nya. Kita delete juga. Nah, di sini sih sudah berhasil, namun datanya tidak menghilang. Kita reload. Nah, kalau kita reload, dia menghilang. Nah, namun dia tidak secara otomatis menghilang. Jadi kita harus reload. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak memerlukan yang namanya reload? Nah, teman-teman, agar datanya berhasil dihapus tanpa memerlukan reload. Nah, di sini kita hapus. Namun kalau kita reload kan dia akan menghilang. Nah, di sini kita butuh reload, maka agar kita tidak membutuhkan reload, maka kita membutuhkan yang namanya suatu function atau suatu metode di sini untuk menghindari atau menghilangkan reload tersebut. Nah, di sini kita akan tambahkan suatu metode dengan nama getPostAPI. Kita akan panggil itu getPostAPI. getPostAPI kemudian sama dengan buka kurung. Kemudian kasih kurawal. Di sini teman-teman kita copy datanya, copy kemudian paste di sini. Kemudian teman-teman save. Nah, teman-teman, kita buat fungsi ini artinya ketika kita berhasil menghapus data, maka dia akan mereload data yang ada di sini. Kemudian konsol yang ini kita komen. Kita akan tampilkan, jadi ketika datanya berhasil dihapus, maka dia akan menjalankan yaitu data yang ada di sini. Kita panggil this dulu, get this dot getPostAPI, kemudian buka kurung, kemudian teman-teman save. Untuk yang ini juga sama, teman-teman, kita komen, kemudian kita panggil di sini, teman-teman, this
dot get post API, kemudian buka kurung, titik koma. Kemudian teman-teman save dan kita cek kembali. Kita reload terlebih dahulu. Di sini kita hitung dulu datanya teman-teman. 4, 8, 12, 15. Coba teman-teman hapus. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman tanpa kita memerlukan yang namanya reload atau refresh browser. Kita hapus lagi yang ini. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman untuk menghapus datanya. Dan kita cek juga teman-teman untuk database-nya di db.json ini. Nah, di sini dia sudah berkurang ID-nya, yang ini 3. Coba kita cek lagi. Yang ini kita hapus ID 3. Nah, kita cek lagi, dia secara otomatis akan menghilang dan akan digantikan dengan ID 4. Nah, teman-teman, untuk fitur delete sudah berhasil kita buat. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengupdate data post yang ada di sini, dan mudah-mudahan kita juga bisa membuat untuk fitur tambah artikel. Nah, bagaimana caranya akan Bubble Studio bahas di materi berikutnya. Sampai jumpa teman-teman Bubble Studio di materi berikutnya.